Selamat malam, shalom bagi kita semuanya yang mengikuti live streaming untuk ibadah doa malam pada hari Kamis seperti luar biasanya. Saya ajak kita semuanya untuk persiapkan diri kita masing-masing dimanapun kita berada, di rumah, di kamar, atau di posisi manapun kita berada. Ambil posisi yang terbaik sehingga kita dapat enjoy, kita dapat menikmati doa malam kita dengan sebaik mungkin. Ada ayat firman Tuhan yang semalam saya baca yang diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dan di dalam versi mudah dibaca tertulis seperti ini. Lihatlah, Allahku akan menolong aku, Tuhanku mendukung aku. Begitu luar biasanya Daud menulis akan Mazmur ini, di mana dia sangat yakin bahwa Allah akan menolong aku dan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terus mendukung kita. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang terus mendukung kita dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Yang penting berdasarkan dengan kebenaran, Tuhan akan terus mendukung kita. Tuhan akan terus memberkati kita. Mari kita bersyukur pada malam hari ini. Tuhan, malam hari ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu kami punya pengharapan. Di dalam hadirat-Mu kami dapat mengungkapkan seluruh isi hati kami, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan, ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana ku nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membawa hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku
semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Ini kerinduan kami Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Allah kami hidup di dalam hidup kami, hidup dalam diri kami Tuhan, hidup dalam jiwa kami. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan Allah kita selalu rindu untuk dekat dengan kita. Kami bersyukur Yesus, biar kami terus Tuhan izinkan tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu kami punya pengharapan, di dalam hadirat-Mu kami punya kekuatan baru, di dalam hadirat-Mu kami punya iman, kami punya masa depan Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Terima kasih. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Tuhan, malam hari ini kami akan bawa beberapa doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan isi hati kami. Kami berdoa untuk gereja dan jemaat kami, untuk diri kami sendiri Tuhan, untuk tetap kuat di dalam iman, untuk kami tetap kuat di dalam menjalani hidup kami masing-masing. Tuhan sertai kami, kami percaya di Mazmur yang kami tadi baca bahwa Tuhan terus mendukung kami, bahwa Engkaulah yang menopang hidup kami Tuhan. Biar setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Metodis Pangkalan Berandan, maupun setiap saudara-saudari kami yang mungkin berasal dari gereja lain, kami berdoa Tuhan di dalam nama-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami sehingga iman kami tetap kuat. Meskipun setiap minggu, setiap ibadah kami terus menjalani ibadah online di dalam rumah kami, tapi biarlah iman kami tetap kuat ya Bapa. Api kami tetap membara. Kami percaya ada Roh Kudus-Mu hadir dalam rumah kami Tuhan. Karena ini saatnya Tuhan mengajari kami untuk tetap setia. Tuhan mengajari kami untuk tetap berkobar Tuhan. Meskipun kami tidak datang ke gereja. Dan Kau ingin kami sadar bahwa gereja itu adalah diri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami untuk tetap kuat dan tetap semangat di dalam Kau. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini. Untuk Bok Subudi, untuk Cuantau Meno, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga mereka, berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan, pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang terus sertai, Engkau yang terus bersama dengan mereka. Tuhan tambahkan wawasan, Tuhan tambahkan hikmat dalam mereka ya Bapa. Saya percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang terus menjagai hamba-hambamu yang setia kepadamu. Tuhan yang memberkati ya Bapak. Kami berdoa untuk PKMI, untuk perguruan kami, untuk sekolah kami. Kami berdoa untuk diberkati di dalam kualitas dan kuantitas. Berbagai masalah yang kami hadapi, khususnya dalam pandemi corona ini. Hamba berdoa Tuhan,
sehingga sekolah kami tetap berkualitas. Tuhan, tetap tambahkan kuantitas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa. Kau adalah Allah yang sanggup Tuhan menjawab setiap seruan doa kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami, pergumulan dalam sekolah ini Tuhan, Engkau yang memberi jalan keluar. Berkati guru-gurunya Tuhan, berkati kami semua yang bekerja di dalamnya. Ikut campur tangan Bapa kami, karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Ketika Engkau ikut campur tangan, segala sesuatu akan berjalan dengan luar biasa. Ada masa depan yang indah bagi PKMI kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Thank you Lord. Hadirat-Mu yang menguatkan aku dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Ini kerinduan hati kami Tuhan, ini doa kami, yaitu Engkau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika kami tinggal dalam Engkau, maka kami akan sanggup untuk setia ya Bapa. Tinggal dalam hadirat-Mu, maka kami akan sanggup menjalani hidup kami sehari-hari. Apapun yang menerpa kami, situasi apapun yang kami hadapi, ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, kami akan mampu untuk setia Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Untuk Tuhan selidiki hati kami. Untuk Tuhan kuatkan kami sehingga kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu setia di hadapan kami. Thank you Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, ya Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang sembunyi bagi-Mu. Kami katakan, telah kulihat
Oh, kami mau setia Tuhan, kami mau setia. Kami katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang sembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Oh, kami kan setia di hadapan-Mu. Oh, berikan kami kekuatan baru Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, untuk kami tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami setia, ajari kami setia, selidiki hidup kami Tuhan, lihat hati kami. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, jiwa kami di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Waktu-Mu untuk selidiki, waktu-Mu untuk mengubah hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Kami akan berdoa untuk beberapa hal lagi Tuhan. Ya, Tuhan yang terus mendengar kami. Kami berdoa untuk kota ini Tuhan, kota Pangkalan Brandan dan sekitarnya Tuhan. Kau yang melindungi kami, Kau yang melindungi kota ini dari segala yang jahat dan khususnya dari segala COVID, dari segala pandemik ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan yang melindungi. Dan kami bersyukur buat sampai pada saat ini kota ini masih tergolong aman Tuhan. Dan kami berdoa ada kuasa darah-Mu yang melindungi, yang terus menjagai kami Tuhan. Biar kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, hanya Tuhan menjaga. Tapi kami berdoa Tuhan juga memberikan kebangkitan rohani, kebangunan rohani bagi kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa, ada Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, di kota ini Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi kota kami. Kami percaya Kau mengasihi Pangkalan Brandan. Kami berdoa juga untuk Indonesia segera pulih dari pandemik ini. Kami lihat setiap hari ada perkembangan di dalam pasien yang ada. Kami berdoa Tuhan ikut campur tangan, memberkati setiap barisan paling depan, dokter, para ahli, untuk segera menemukan vaksin, menemukan
obat sehingga pandemi ini segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia pulih di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya kuasa darah-Mu Tuhan yang mampu menghentikan. Hanya kuasa darah-Mu yang mampu memulihkan negara kami. Berkati dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan yang ada. Hikmat kebijaksanaan yang daripada surga turun atas pemerintahan yang memerintah bangsa ini. Saya berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk segala bangsa yang ada, untuk seluruh dunia. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau mengasihi dunia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk jemaat yang sudah lansia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjagai, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang beri damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Saya percaya Engkau adalah Allah yang memberikan segala yang kami perlukan Tuhan. Kesembuhan adalah sesuatu yang mudah di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap permasalahan pribadi yang ada. Tuhan yang tahu setiap pribadi kami. Masalah keuangan, masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Kami berdoa khususnya bagi setiap orang tua kami, saudara-saudari kami yang belum percaya kepada Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Berjemaat Tuhan sekali lagi. Kita katakan sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Engkau dapati aku tetap setia. Engkau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin kami di dalam merenungkan firman-Mu. Saat pujian dan penyembahan kami serta doa telah ternaikkan di hadapan-Mu, kini saatnya kami mau menyempurnakan ibadah kami dalam doa ini di malam ini Tuhan. Dengan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati dan pendengaran kami yang saat ini berada di rumah masing-masing. Pimpin setiap apa yang menjadi kegiatan kami, bahkan waktu yang kami siapkan kepadamu. Dan juga urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk hamba boleh sampaikan firman ini dengan benar. Dan setiap kami yang mendengarkannya beroleh pertumbuhan iman. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Saya berharap dan saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita membuka firman Tuhan di dalam Alkitab kita sebagai renungan kita di malam hari ini. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mikha pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kitab Mikha pasal 4 ayat 1 sampai 5. Izinkan saya membacakannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh membacanya di dalam hati atau boleh mengikutinya di layar. Sion sebagai pusat kerajaan damai.
Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membaca, melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tentu ketika kita sudah menjadi Kristen, ketika kita sudah menjadi jemaat Tuhan, bergereja dalam sebuah gereja, bahkan ketika kita sudah aktif di dalam gereja, kita sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, maka kita sudah berpikir bahwa kita sudah cukup menjadi umat Allah. Maka di malam hari ini saya berbicara kepada kita bagaimana cara untuk kita tetap menjadi umat Allah. Tapi ironisnya justru kita yang senantiasa berpikir atau berperasaan tentang umat Allah justru yang banyak jatuh ke dalam dosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kitab Mika adalah kitab di mana seorang nabi kecil diutus di tengah-tengah Israel. Di tengah-tengah Yehuda. Di mana kehidupan bangsa Israel pada zaman itu adalah kehidupan yang sangat-sangat jahat sekali di mata Tuhan. Bahkan tidak dipikirkan lagi hal-hal yang rohani bagi mereka. Mereka justru melakukan hal-hal yang sangat-sangat jorok, sangat-sangat bejat, sangat-sangat menjijikan sehingga Allah memberitahukan hukuman atas setiap dosa yang mereka perbuat. Saudara yang terkasih, bukankah sampai hari ini kita sudah mendengar dari Alkitab bahwa Israel adalah umat pilihan Allah? Pertanyaannya, mengapa mereka jatuh ke dalam dosa? Mengapa mereka akhirnya dihukum Tuhan oleh karena dosa mereka? Bukankah mereka umat pilihan Allah? Lalu saya bertanya kepada kita hari ini, bukankah juga kita umat pilihan Allah? Tapi mengapa kita sering jatuh ke dalam dosa? Ini yang namanya lengah. Ini yang namanya lalai dan tidak memperdulikan karya Allah dalam kehidupan kita. Akhirnya Tuhan menghukum kita atas dosa kita. Tuhan menghukum bangsa Israel dan Yehuda, Samaria dan Yerusalem karena dosa mereka. Ada 4 yang tersohor dosa mereka pada zaman itu. Yang pertama korupsi. Jadi korupsi itu Bapak Ibu tidak hanya pada zaman sekarang. Korupsi sudah terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Kemudian adalah ketidakadilan. Jadi apa yang terjadi hari ini sudah terjadi dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudara. Apalagi kejahatan, kebejatan, segala sesuatu inilah yang terjadi di tengah-tengah umat pilihan Allah. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Mika ini untuk memberitahukan setiap dosa mereka. Dan itu bisa kita baca di pasal 1, 2, dan 3 Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Tuhan memberikan pemulihan. Saudara yang terkasih, kita memang jatuh ke dalam dosa. Tapi ada hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin memulihkan kita karena kita sudah diberi materai sebagai umat Allah. Amin. Siapa yang hari ini tidak suka disebut umat Allah? Secara pribadi saya senang disebut sebagai umat Allah. Karena saya mendapatkan materai dari Roh Kudus. Demikian juga kita tidak mungkin seorang anak dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Lalu ia mengatakan kepada papa mamanya, "Pak, ma, saya tidak mau lagi di rumah ini. Dan saya tidak mau mengakui diri saya sebagai anak orang tua saya."
Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari bersama-sama untuk kita tetap menjadi umat Allah yang layak. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan inilah yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memberikan sebuah nubuat bahwa di Sion akan menjadi pusat kerajaan damai. Itulah perikop kita di malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimanakah cara kita untuk kita tetap menjadi umat Allah? Saudara yang terkasih, ketika kita ingin berada atau ingin mengikuti sebuah perlombaan, tentu ada cara-cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenangkan pertandingan. Amin. Supaya kita bisa memenangkan pertandingan dan hadiahnya boleh kita miliki. Tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Demikian untuk menjadi umat Allah, untuk tetap ya, kita sudah menjadi umat Allah, amin. Tapi untuk tetap loh, gitu loh. Karena banyak hari ini umat Allah menjadi apa? Menyimpang. Banyak hari ini umat Allah akhirnya apa? Murtad. Banyak hari ini umat Allah akhirnya mualaf. Kenapa? Karena tidak tetap, tidak selalu, dan tidak mengakui dirinya sebagai umat Allah. Maka untuk kita jemaat Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan, mari kita tetap menjadi umat Allah. Caranya contoh bagaimana? Mari kita lihat daripada firman Tuhan di malam hari ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap menjadi umat Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat yang pertama dan kedua saya ambil kesimpulannya. Hal yang pertama caranya adalah kita bersedia datang ke rumah Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita datang ke gereja, atau ketika saudara datang ingin pelayanan, ingin mengikuti ibadah live ini, memang di depan handphone. Apa yang Anda lakukan sebelum Anda di depan laptop atau handphone? Tentu apa? Bersedia dulu. Ada hati yang bersedia Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjadi bagian daripada keluarga Allah, menjadi umat Allah. Maka hal yang pertama adalah bersedia datang ke rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita akan mendengar pengajaran dan respon kita adalah menaatinya. Amin. Maka di ayat yang kedua dia katakan, dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam arti bahwa orang yang datang ke rumah Tuhan adalah orang yang akan mendapatkan kekuatan karena kebenaran. Tidak gampang mendaki gunung Bapak Ibu Saudara. Saya pernah pengalaman seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Saya diajak oleh teman-teman pemuda yang ada di Jemaat Pangkalan Berandan ini. Ketika diajak saya untuk naik Gunung Sibayak. Begitu senangnya saya Bapak Ibu Saudara ketika diajak. Tapi setelah mendaki Bapak Ibu Saudara, terasa begitu capek. Tapi ketika kami sampai di puncak, apa yang capek itu tadi terasa ringan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita sudah mencapai puncak. Ke gunung. Tidak ada kendala lagi, tidak ada yang menghalangi kita lagi. Kenapa? Kita sudah nampak semua Bapak Ibu Saudara. Maka bersedia datang ke rumah Tuhan akan membuat kita diajari. Siapa mengajari kita? Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa bersama-sama di gereja Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini boleh berakhir. Agar kita bisa berkumpul lagi di gereja. Maka itu sebuah kerinduan kita untuk kita tetap. Memang saya sudah menjadi umat Allah. Tapi belum tentu saya menjadi selalu dan tetap. Maka untuk tetap bersedia dulu. Datang ke rumah Tuhan. Mendengar pengajarannya dan respon saya adalah menaatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya diminta, dipromosikan atau dikasih tahu ingin menjadi sekolah teologi, seorang teologi. Ketika saya mendengar dan membaca brosur itu, saya yang pertama sekali yang saya lakukan adalah bersedia. Kampus sudah ada, fasilitas sudah ada. Tinggal bersedia enggak atau tidak. Demikian hidup kita kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan sudah ada. Gereja sudah ada. Pertanyaannya adalah bersedia enggak kita mau datang? Gitu loh.
Untuk apa datang? Untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhan kita akan mengalami yang namanya pengajaran. Maka dia katakan dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Semua apa yang kita dengar dari gereja itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran Tuhan. Terlepaslah segala embel-embel yang terjadi ketika di dalam gereja. Itu sebenarnya bunga-bunga di dalam pelayanan, mungkin masalah-masalah. Tapi yang paling penting ketika kita datang ke rumah Tuhan adalah kita punya motivasi mendengarkan ajaran Tuhan. Kita punya motivasi untuk apa? Melihat dan bertemu dengan Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel agar mereka tidak terus dihukum Tuhan dan terus tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu bersedia datang terus ke rumah Tuhan? Sering saya baca artikel pagi-pagi sekali. Dikatakan kaki yang selalu berlutut di lantai adalah kaki yang kuat berdiri dan berjalan dalam satu hari itu. Artinya bahwa ketika kita sedang siap datang ke rumah Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Ketika tadi pagi-pagi kita bangun dari tempat tidur kita mengucapkan syukur dan meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, hari ini atau malam ini engkau mengeluh kepada Tuhan? Tidak. Kenapa? Kita boleh melalui hari ini karena Tuhan telah menolong kita. Maka yang paling penting adalah bersedia Bapak Ibu Saudara. Datang kemana? Datang ke rumah Tuhan. Datang di mana Tuhan ada. Ya itulah gereja kita. Itulah pelayanan kita. Itulah di mana Tuhan bilang kepada kita datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Di dalam kitab Mazmur perjanjian baru dia katakan, datanglah ke kamarmu, tutup pintumu dan berdoalah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, rumah Tuhan itu apa? Tentu saya sudah jelaskan hari Kamis yang lalu bahwa rumah Tuhan itu adalah bangunan diri kita yang dibangun rapi tersusun menjadi tempat kediaman Allah. Dan itulah gereja Tuhan yang hari ini. Mari bersedia datang ke rumah Tuhan. Jika saya dan saudara sudah bersedia, maka itu menjadi langkah saudara untuk tetap menjadi umat Allah. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Untuk tetap menjadi umat Allah, kita tidak hanya bersedia datang Bapak Ibu ke rumah Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan udah cukup kita mendengarkan pengajarannya, cukup kita meresponi saja lalu sudah cukup. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Kedua, kita harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Maka di ayat ketiga dia katakan, maksudnya Tuhan akan menjadi hakim antar bangsa dan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa. Dalam arti bahwa kita juga perlu dipimpin, harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita cuma datang ke gereja, lalu kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, percuma Bapak Ibu Saudara. Seorang murid harus bisa dipimpin. Seorang pemimpin harus bisa dipimpin oleh Tuhan. Jadi pemimpin yang dipimpin pun harus bisa memimpin, harus bisa dipimpin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lepas dari pimpinan Tuhan. Karena apa? Kita ini terbatas. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan Tuhan. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, yang kita minta juga adalah pimpinannya. Karena dengan kita meminta pimpinan Tuhan, kita sudah tetap menjadi umat Allah. Karena hanya orang-orang yang menjadi umat Allah lah yang bisa dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika kita dipimpin oleh Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dia katakan di ayat yang keempat, mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara, tahukah pohon anggur? Tahukah pohon ara? Kedua pohon ini menghasilkan buah yang sangat manis. Dalam arti bahwa ketika kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan yang manis dalam kehidupan kita. Masalah pun manis Bapak Ibu Saudara. Karena dari setiap masalah yang ada Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
Mari bersedialah dipimpin oleh Tuhan. Karena ketika kita dipimpin oleh Tuhan, saya dan saudara akan mengalami hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang bisa membawa Anda damai dengan Tuhan dan juga sesama. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita. Bahkan ketika Tuhan mengirim Roh Kudus kepada kita sampai hari ini. Tujuan Roh Kudus itu adalah untuk memimpin kita. Memimpin. Kenapa kita perlu dipimpin? Seperti saya bilang tadi, kita ini terbatas. Kita ini tidak punya kuasa. Kita ini tidak mampu untuk bertahan sendiri. Kita ini tidak mampu untuk berjalan sendiri. Maka Tuhan datang memberikan pimpinannya kepada kita lewat Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang harus kita lakukan. Untuk menjadi apa? Tetap menjadi umat Allah. Ini yang menjadi kerinduan Allah kepada kita. Jika kita bersedia datang ke rumah Tuhan, maka kita juga harus siap dipimpin oleh Tuhan. Jika kita mau siap dipimpin oleh Tuhan, kita juga perlu datang ke rumah Tuhan. Ada orang Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah datang ke gereja. Dia hanya di rumah, duduk. Setelah duduk, baca Alkitab. Dia katakan, ya untuk apa ke gereja? Lebih baik tidak usah ke gereja, udah cukup saja di sini. Karena daripada ke gereja kita menambah dosa saja melihat orang-orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara, ini salah. Urusanmu dengan sesamamu bukanlah di dalam gereja. Ketika kita sedang di rumah Tuhan, maka kita bertemu dengan Tuhan, bukan ketemu dengan sesama kita. Biarpun kita duduk di sebelah kiri kanan kita ada sesama kita. Mungkin di dalam rumah kita saat ini kita hanya bersama-sama dengan keluarga kita. Tapi saya mengatakan yang kita temui bukanlah TV, bukanlah laptop saat ini. Yang kita temui adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah yang menjadi cara kita untuk terus dan selalu tetap menjadi umat pilihan Allah. Menjadi umat Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita tetap menjadi umat Allah? Yaitu harus punya komitmen dan loyalitas kepada Allah. Dikatakan di ayat yang kelima, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sekali lagi saya tekankan di ayat yang kelima bagian B. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Banyak orang hari ini mengatakan dia punya Tuhan. Tapi apa yang dilakukan dalam kehidupannya adalah di luar daripada kehendak Tuhan. Apa yang sebenarnya dirindukan oleh Tuhan sebenarnya jauh daripada yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Maka untuk terus dan tetap menjadi umat Allah, kita perlu punya komitmen dan loyalitas kepada Allah. Setia. Kalau hari ini engkau punya komitmen untuk terus punya Allah, Allah yang hidup. Kalau hari ini engkau punya kesetiaan kepada Allah, Allah setia kepadamu hari ini. Maka jangan sampai engkau berpindah atau menukarkan kesetiaanmu dan komitmenmu karena hal-hal yang duniawi. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di keluarga kita orang-orang seperti ini. Dalam masa kecilnya kita melihat dia begitu dipelihara Tuhan. Tapi ketika dewasa dia tidak lagi bersama dengan Tuhan. Dia berbeda dengan Tuhan. Dia tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya komitmen. Tidak punya kesetiaan kepada Tuhan. Orang Kristen harus punya komitmen. Amin. Ketika kita mungkin sedang pergi mengendarai sepeda motor. Tentu ketika kita sedang beranjak dari rumah kita punya tujuan Bapak Ibu. Amin. Ketika Anda menjadi orang Kristen, apa tujuanmu menjadi orang Kristen? Supaya apa? Anda menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ketika atau sebelum Anda datang ke gereja atau menghadap layar TV atau laptop saat ini. Atau handphone saat ini. Apa tujuan Anda? Apa komitmen Anda? Apa komitmenmu kepada Tuhan? Tentu agar engkau layak di hadapannya. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dan yang harus kita lakukan.
Hidup kita harus penuh komitmen Bapak Ibu Saudara dan kesetiaan. Seorang pemuda ketika kuliah, dia punya komitmen ke depan. Untuk harus bisa sarjana. Demikian orang Kristen punya komitmen Bapak Ibu. Punya target ke depan. Punya kesetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka firman Tuhan Nabi Mika mengatakan kepada bangsa Israel, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ketiga hal ini boleh kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa membuat Anda tetap menjadi umat Allah. Yang pertama tadi, bersedia datang ke rumah Tuhan. Kemudian bersedia dipimpin oleh Tuhan. Ketiga, harus punya komitmen dan kesetiaan. Jika kita sudah melakukan ini, saya percaya kita akan mungkin tetap menjadi umat Allah yang sejati. Amin. Amin. Lalu apa pesan Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara? Di dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini, apa pesan Tuhan kepada kita? Yang pertama, Tuhan menghendaki kita untuk tetap menjadi umatnya. Jangan hanya sehari, jangan hanya seminggu, jangan hanya sebulan, jangan hanya setahun, tapi seumur hidup. Ada banyak saya lihat Bapak Ibu Saudara, orang tua ini akan nampak ketika event-event di gereja. Orang ini akan datang kepada Tuhan ketika ada masalah saja. Tuhan tidak merindukan hal seperti itu. Kalau kita ingin tetap menjadi umat Allah, mari datanglah kepadanya dan tetap bersama dia seumur hidup. Jangan dibatasi oleh waktu. Ini yang salah selama dalam kehidupan kita. Kita hanya datang kepada Tuhan, hanya event-event tertentu. Ya, ada nama kita disebutkan gereja baru kita datang. Kalau tidak, kita tidak datang. Tapi bersyukurlah kita hari ini. Saya melihat ada Jembatan Jupur dan Pekalan Berandan adalah orang-orang yang sudah maju hari ini. Kedua, apa pesan Tuhan dalam firman Tuhan kepada kita di malam hari ini? Kedua adalah jangan tukarkan kesetiaanmu kepada Tuhan dengan segala ketertarikan di dalam dunia ini. Saudara, ada yang membuat kita tertarik dan meninggalkan Tuhan loh. Banyak hal. Bisa saja usaha kita, bisa saja ekonomi kita, bisa saja keluarga kita, bahkan bisa saja handphone kita. Udah waktunya ibadah, udah waktunya berdoa, masih saja kita membuka hal-hal yang handphone dan kita tidak fokus kepada Tuhan. Saya mau katakan, persantuan firman Tuhan kepada kita di malam hari ini, jangan tukarkan kesetiaanmu. Jika Tuhan setia kepada kita sampai malam ini, dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, maka jangan tukarkan kesetiaanmu. Sakit loh kalau kita tidak setia. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika ada orang yang mengecewakan Bapak Ibu, tidak setia kepada Bapak Ibu. Coba lihat dulu suami istrimu. Coba lihat anak-anakmu. Apakah mereka pernah menyakiti engkau karena mereka tidak setia kepadamu? Sakit loh Bapak Ibu. Bagaimana dengan Tuhan kepada kita? Kalau kita menukarkan kesetiaan kita kepada Tuhan, saya tidak mau bilang Tuhan itu menangis. Tapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus pernah menangis. Boleh saudara baca dalam kisah Lazarus. Yesus pernah menangis Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus menangis. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan jangan tukarkan kesetiaanmu. Ketiga, tetaplah taat pada firman. Mungkin hal ini udah sering kita dengarkan dari beberapa hamba Tuhan. Terus memang kita mendengarkan dan kita sudah bosan. Tapi yang lainnya ada kita tidak pernah taat. Mari tetap taat, tekuni firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membuat kita terarah dan tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Dan firman Tuhan inilah yang akan memberikan pertumbuhan iman atas kita. Kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami. Kehidupan bangsa Israel secara khusus Samaria dan Yerusalem yang telah jahat di mata Tuhan. Dan karena kejahatan mereka Tuhan akhirnya menghukum mereka dan memberitahukan dosa-dosa mereka melalui Nabi Mika. Dan melalui Nabi Mika Engkau memberitahukan bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan kepada mereka. Kami juga bersyukur di malam hari ini Tuhan, kami akui bahwa kami adalah orang berdosa.
Dan kami juga bersyukur atas pemulihan yang terus Engkau berikan kepada kami. Dan kami akan terus berusaha Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Untuk kami tetap menjadi bagian Tuhan, menjadi umat Allah yang sejati. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Bahkan kami juga beruntuk firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati di dalam jiwa kami. Materaikan ya Tuhan supaya firman ini bertumbuh, subur, menghijau dan menghasilkan buah yang banyak. Buah itu akan kami nikmati di dalam keluarga kami. Buah itu akan dinikmati oleh gereja kami. Dan buah itu akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami percaya firman inilah yang memberi buah. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Yang mengikuti ibadah live ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka mulai dari anak-anak, pemuda, remaja sampai orang tua. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk mereka boleh mencerna dan menyerap setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah live ini mungkin karena kesibukan yang lain. Kami hanya minta Tuhan mengetuk pintu hati mereka agar mereka mengingat Tuhan. Kalaupun mereka tidak bisa mengikuti live ini, mereka bisa berdoa dalam rumah tangga mereka untuk pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Segala doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan Engkau akan berkenan dan memberkati semuanya. Secara khusus Tuhan untuk pandemi yang saat ini sedang merajalela, sedang meresahkan kami. Bahkan kami melihat banyak jiwa-jiwa yang sedang terancam, bahkan sudah meninggal. Bahkan kami juga bersyukur untuk setiap orang-orang yang sudah sembuh. Kami hanya minta pandemi ini Tuhan yang mengendalikan boleh berakhir di Indonesia, di Sumatera Utara, bahkan di Langkat ini. Lindungi gereja kami, lindungi keluarga kami, lindungi diri kami ya Tuhan. Agar kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain atas perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu di malam hari ini dalam ibadah kami. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Sampai jumpa dalam ibadah minggu besok. Dan kita akan menyaksikan khotbah dari Pendeta Beni Solohin. Kiranya kita semuanya boleh ada waktu dan kita boleh mengikuti ibadah itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.